Baru gabungnya berapa ini? 27. Anda 34 ya? 34, 33. Halo. Oke, biarkan yang lain apa ya? Kita coba. Mudah-mudahan tidak mantul-mantul dia. Nah, kita coba koordinat polar. Kelihatannya? Kelihatan PowerPoint-nya ya? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Intinya, di dalam koordinat polar ini, kita akan mencari posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar. Di sini nanti, di mana semuanya dia akan berupa sudut di sini. Nah, oke. Nah, dalam beberapa hal lebih mudah mencari lokasi posisi suatu titik dengan menggunakan koordinat polar. Koordinat polar menunjukkan posisi relatif terhadap titik kutub, titik awal ya, dan sumbu polar yang disebut ray, yang diberikan dan berpangkal pada titik nol. Nah, ini dia. Nanti kita lihat. Nah, ini ya. Dan di sini ada titik pada koordinat polar. Ini intinya koordinat kartesius juga ya. Titik P dengan koordinat polar ada di situ r, theta berarti berada di posisi theta derajat dari sumbu X, sumbu polar. Theta diukur berlawanan arah jarum jam. Berjarak sejauh r dari titik asal atau titik nolnya. Nah, ini posisinya nanti ya. Ini berlawanan dengan jarum jam senantiasa. Nanti kita lihat, ini gampang juga contohnya nanti nih. Di sini ada catatan, jika R kecil 0, maka P berada di posisi yang berlawanan arah. R koordinat radial, θ-nya koordinat kutub. Nah, setiap titik mempunyai lebih dari satu representasi dalam koordinat polar. Nah, jadi ini tadi, makanya saya bilang tadi, di sini nanti saya mengandung sudut dia ya. Nah, ini. Tadi ada titik P tadi, R, theta, ini sama dengan min R, theta, plus N, V. Untuk N bilangan bulat ganjil. Kalau bilangan bulat genap dia ini, R-nya positif. Contoh, ini sambil dari buku textbook ya. Nah, ini. Jadi, kita lihat koordinat polarnya ini nih, bagaimana posisi-posisinya. Nah, ini. Makanya kalau Anda sudah belajar StatMat, ini yang sering saya katakan, distribusi normal salah satu contoh. Bisa kita buktikan bahwa fungsi distribusi dan fungsi densitas daripada distribusi normal itu sama dengan 1, bisa Anda coba dengan koordinat polar ini, dengan ini. Atau bisa juga dengan matrik Jacobi ya, yang diajarin Pak, udah lagi belajar kan ya.
Nah ini, sehingga dengan ini nanti, nah ini yang Anda lihat titik-titik yang tadi. Nah ini. Nah, di mana di sini nanti ini, kalau kita masukkan ini kan sama dengan 1 kalau dikuadratkan ya. Nanti ada, kalau ini kuadrat kan, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta nanti kan ada, keluar R-nya kan ya. Ya kan ya? Nah, ini. Anda lihat ini. Nah, di sini ada catatan untuk menentukan theta. Jika X besar 0, maka X berada di kuadran 1 atau 4. Jadi, kita lihat contohnya tadi. Contoh Anda tadi. Nah, ini nih. Nah, ini yang harus Anda ingat kembali. Masalah sudut ini. Anda sudah belajar arkus tangen ya, fungsi balikan ya. Arkus tangen ini kan fungsi balikan dari trigonometri ya. Masih ingat enggak? Nah, ini. Cuman ini nanti permasalahannya. Belajar lagi Anda trigonometri. Makanya saya bilang tadi, di sini pada umumnya dia berupa sudut, larinya ke trigonometri. Nah, ini kita lihat kembali. Jadi nanti senantiasa pemisalannya ke sini nih. Kalau kita tahu ini, bagaimana persamaan polar lingkarannya. Seperti tadi ada lingkaran kan ya. R kuadrat tambah dengan X kuadrat ditambahi kuadrat tadi. Apabila dia jari-jarinya A, R-nya sama dengan A, untuk lingkaran berjari-jari A, dia ini apanya? Ini. Berpusat di 0, A, maka R-nya sama dengan ini. Kalau nanti dia kebalikannya, A, 0, maka dia larinya ke cos. Nah, ini dia. Nanti kita lihat R-nya. Kalau R-nya 0, nah, kalau R-nya begini, ini hasilnya ya. Nah, kalau R-nya 2, V per 2. Kalau N, nah, lihat nanti apanya. Tinggal memasukkan ke sini. Nah, demikian juga untuk cos. Ini gambarnya. Makanya di situ ya harus Anda tahu lagi di situ nanti kenapa sinus dan cos itu bagaimana. Larinya ke fungsi genap atau fungsi ganjil. Sinus itu fungsi apa? Fungsi genap atau fungsi ganjil. Cos itu fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kesini lagi nanti larinya ini. Nah, dan ingat periodanya ya. Nah, sinus itu periodanya berapa? Nah, itu. Kembali belajar ke SMA. Ya, nggak begitu sulit sebenarnya ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Kelanjutan yang tadi. Ya. Jadi dapat persamaan tersebut dalam koordinat tegak adalah ini dia. Nah, tugas kita nanti mencari persamaan-persamaan ini. Ya, kita lihat lagi, kita lanjutkan lagi. Nanti ya. Nah, ini. Ini contohnya. Cari titik potong antara dua persamaan polar berikut. R sama dengan 1 ditambah sin theta dan R kuadrat sama dengan 4 sin theta. Ini dia. Ya. Nah, ya kita cari. Ini dalam bentuk apa ya? Apa namanya? Segitiga Pascal kan ya? Tinggal Anda sudah tahu, nggak perlu lagi diajarin ini. Nah, kita cari sin tetanya. Nah, ini dia. Jadi tetanya lihat dia.
Ini salah satu titik potongnya. Nanti bisa lanjutkan lagi. Salah satu ya. Nah, ini tidak begitu susah dia ini. Nanti tergantung, pokoknya Anda lihat aja persamaan lingkaran tadi, X kuadrat tambah kuadrat sama dengan R kuadrat, itu intinya. Nah, ini grafik persamaan polar. Nanti Anda lihat di sini nih. Itu makanya saya bilang, kalau kita tadi off ini, enak kita belajar ya. Ini gambar, nanti kita lihat contohnya. Nanti Anda lihat aja teorinya nih. Nah, ini. Makanya di dalam fungsi trigonometri, kalau Anda sudah belajar kalkulus 2, itu banyak sekali persamaan-persamaan, nanti kalau digambarkan dia cantik-cantik gambarnya. Contohnya ini katanya ini. Persamaan berbentuk ini, dia berbentuk mawar katanya. Nanti kita lihat ini. Ini banyak namanya ya nanti namanya persamaan sikloida, banyak istilah-istilahnya di kalkulus ya, kalau Anda sudah belajar kalkulus 2, khususnya itu untuk menghitung luas bidang dan untuk menghitung volume. Banyak sekali gambar-gambar fungsi trigonometri yang bentuk persamanya namanya bagus-bagus sekali, bagaimana kita mencarinya. Nah, nanti kalau kita offline bisa saya bawa beberapa contoh. Nah, itu. Nah, ini kalau ROS dia katanya R theta A, nanti lagi apanya ini? Nanti kita lihat contohnya. Ini lumayan banyak ini PowerPoint-nya. Ini masih gambar ya. Nah, ini dikatakan ROS tadi. Inilah gambarnya, R sama dengan 2 cos 2 theta. Anda bayangkan ya. Jadi bisa kita apa ini? Ya kalau saya dulu ngajar kalkulus, bagaimana mencari luas yang ini, bunga mawar ini gitu ya. Atau ini ya kalau tidak salah di kalkulus 2 sebenarnya dipelajari ini, cuma nggak tahu saya apakah dikasih atau tidak gitu ya. Nah ini nih, ini dia gambarnya. Kalau R sama dengan, nah ini mawarnya. Ini kalau kita mencari luas harus kita arsir ini, berapa luas yang ini. Bagaimana menentukan batas-batas integralnya gitu kan ya. Nah, ya jadi persamaannya itu biasanya tidak yang sederhana aja. Makanya saya bilang nanti kalau Anda ingin contoh-contoh soalnya bisa saya bawa kalau kita nanti sudah off. Bagaimana mencari luas ini. Nah, cuman di sini kita cuma berbicara koordinat polar. Koordinat polar itu aja. Semuanya dan ada bentuk sudut ya, trigonometri. Dasarnya tadi persamaan lingkaran. Nah, makanya kalau belajar kita fungsi, kembali lagi ke kalkulus 1 ya. Kalau saya bertanya, persamaan lingkaran itu dia fungsi implisit atau fungsi eksplisit? Halo, Agista. Masih ada Agista ya? Agista. Anda kan belajar. Belajar kan ya? Fungsi menurut letak variabel ada 2 kan ya? Benar tidak? Fungsi menurut letak variabel.
ada dua. Ada namanya fungsi eksplisit, ada namanya fungsi implisit ya. Benar tidak? Citra Pertiwi. Halo. Lisa Amanda. Bersama lingkaran itu fungsi apa dia? Kalau dilihat letak variabelnya, apakah implisit atau eksplisit? Nah, itu yang sering saya katakan kemarin itu kalau Anda belajar ya kalkulus 1, belajar Anda fungsi. Yang kita bilang kemarin jenis fungsi menurut jenisnya ada dua, fungsi aljabar dan non aljabar ya. Nah, fungsi aljabar itu ada namanya fungsi rasional dan fungsi apa? Irasional. Rasional itu ada bulat dan pecahan. Fungsi aljabar. Kenapa dikatakan fungsi aljabar? Itu yang kemarin saya singgung juga di awal kita ketemu. Di situ semuanya berlaku operasi-operasi aljabar. Anda tahu operasi aljabar itu apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar, pangkat. Nah, terus ada namanya fungsi transenden kan ya? Fungsi transenden itu apa? Trigonometri, logaritma, eksponen, banyak ya. Siklometri, inverse trigono. Nah, ini yang inverse trigono tadi yang sudah larinya Arcus itu kan ya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Makanya ya, baru Anda belajar. Setelah tahu itu, belajar kita. Masuk pertama fungsi linier ya. Nah, fungsi linier itu kenapa dikatakan linier? Ada sifat-sifatnya. Ya, contohnya ya pangkat daripada variabel bebas dan apa? Variabel terikat itu berpangkat 1 dan tidak berlaku sifat perkalian. Artinya sifat perkalian di situ kalau saya buat y sama dengan x kuadrat itu namanya bukan fungsi linear lagi. Soalnya di situ berlaku sifat perkalian. X kuadrat itu x kali x. Nah, jadi itu yang menjadi kendala kadang-kadang. Kita sudah belajar kalkulus 3, kalkulus 1 aja nggak kita nikmati gitu ya. Nah, itu. Anda belajar, Anda. Cari bagaimana menentukan turunan fungsi implisit. Belajar ya, Liliani. Bagaimana cara menentukan turunan fungsi implisit? Belajar kan? Ada nggak Liliani? Ada, Pak. Belajar kan? Ya, contohnya seperti yang tadi saya buat. 2x kuadrat ditambah 2xy tambah 2xy kuadrat sama dengan 10. Tentukan turunan pertama. Namanya fungsi implisit. Nah, ya jadi tolong ya. Belajar kita kalkulus 3 percuma aja kita jauh-jauh belajar, itu yang sering saya bilang sama mahasiswa itu. Yang pertama ya tolong diapain, dikuasai gitu kan. Nah, makanya itu yang saya bilang. Kalau fungsi linear grafiknya garis lurus, bagaimana menggambarkan grafik fungsi linear? Minimum mempunyai 2 titik potong kan gitu ya. Fungsi kuadrat. Nah, itu semuanya saya mau Anda belajar. Fungsi kuadrat, grafiknya parabola. Bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Itu ada puncak parabola atau sumbu simetris. Jadi di situ ada 3 titik minimumnya. 2 titik potong, 1 puncak parabola.
Baru dapat dia bagaimana cara menggambarkan parabola. Kalau nggak ngerti itu nggak akan bisa Anda menggambarkan fungsi kuadrat. Misalnya kalau saya buat Y sama dengan X kuadrat, berapa puncak parabolanya? Magdalena ya. Berapa puncak parabolanya? Berapa? Kalau Y sama dengan X kuadrat, berapa puncak parabolanya? Nah, Y sama dengan X kuadrat, berapa puncak parabolanya? Di mana puncaknya? Ya kan bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah B gitu kan ya. Fungsi kuadrat kan? Ya fungsi kuadrat, nah AX kuadrat ditambah BX tambah C kan gitu ya. Ya. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, fungsi kuadrat berubah jadi fungsi linear kan ya. Oh, berarti kalau disuruh Anda menggambarkan grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, nggak bisa Anda ya. Gimana gambarnya? Parabola itu bentuk umumnya gitu kan. Nah, itu yang ya kalau ya parabola seperti yang tadi Y sama dengan X kuadrat puncaknya 0,0 kan ya. Ya, di situ kan kalau kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0 kan ya. Cari puncak parabolanya. Ya, simetris itu kalau tidak salah X sama dengan min B dibagi 2 kan ya. Nah, ya kalau min B dibagi 2A, B-nya 0, 0 dibagi sesuatu hasilnya 0 kan ya. Kalau dapat X-nya 0, Y-nya 0, ya dapat puncak parabolanya 0,0 gitu. Nah, itu. Ya, nanti Anda belajar ya. Gitu. Nah, ini spiral. Tahu spiral kan ya? Tahu spiral enggak? Bukan alat KB gitu ya. Per mobil itu spiral namanya. Nah, nanti Anda lihat di sini apanya ini. Bagaimana sudutnya, dia bagaimana apanya gitu. Ini aja dasarnya di koordinat polar semuanya, sudutnya. Nah ini. Pernah dengar, lihat enggak ini? Eksponen ya dalam cos ya. Nah ini nanti bisa kita cari titik-titik apanya ini, titik polar apanya. Nah ini, Anda lihat ini. Ini yang saya bilang tadi. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa kita cari luas yang ini nih. Luas yang ini. Luas daerah R yang dibatasi oleh dua garis. Theta sama dengan alpha dan theta sama dengan B. Berarti luas yang ini. Dimana fungsinya R sama dengan F theta ini. Ini rumusnya. Tinggal integralkan ini aja. Ya, makanya kemarin ya contohnya seperti apa namanya? Soal kuis Anda kemarin yang nomor B itu kemarin ya sudah saya koreksi kok. Nanti saya kembalikan. Banyak sekali Anda lupa namanya integral parsial ya. Itu kan bisa aja misalnya kemarin ada soalan itu kalau tidak salah ya, mudah-mudahan salah, sigma n yang berkali 1 sampai tak berhingga n dikali e pangkat min n kan ya. Masih nggak Citra Pertiwi? Soal nomor 1B masih ingat nggak? Kan ada sigma n-nya bergerak dari 1 sampai tak berhingga ya. Fungsinya n dikali e pangkat min n ya. Ya. Ya, Ajijah. Iya, Pak. Iya. Itu kan udah misalkan itu kan bisa aja kita ganti berarti dapat apanya kan
Bisa kita ganti. Fx-nya itu apa? Sama dengan X dikali pangkat min X, kan ya? Iya. Ya, misalkan U sama dengan X, DU sama dengan DX. Kan gitu ya? Nah, min apa? Pangkat min X, DX sama dengan DV. Apa P-nya kan ya? Masukkan ke rumusnya tadi, integral apa? UDV sama dengan U dikali V dikali integral VDU gitu kan ya? U-nya dapat, V-nya dapat, dikurang integral. Masukkan batas bawah, batas atasnya, dapat dia. Ternyata masih, ya, ada beberapa orang juga yang memang bisa mengerjakan itu. Gitu ya. Ya, jadi ya tolong adik-adik belajar lagi lah. Nah, ini luas lingkaran. Luas juring, lingkaran. Udah dapat kan ya? Nah, ini. Jadi diketahui luas lingkaran berjari R sama dengan VR kuadrat. Benar ya? Luas juring atau sektor lingkaran setengah R kuadrat dikali delta T kan ya? Nah, dari situ nanti dibagi-bagi dia partisinya. Alfanya bagaimana, betanya bagaimana. Berarti nanti didapat theta itu, mulai dari theta 1 sampai theta n, dia terletak di antara alfa sampai beta gitu kan ya. Makanya dikatakan di situ. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau Anda mencari luas suatu daerah, Anda pakai prinsip integral apa? Halo, Nurul, Aisyah. Pertama sekali Anda menghitung luas, Anda pakai apa? Teorema siapa? Untuk menghitung luas. Ada beberapa dia untuk menghitung luas. Ada metode trapesium, ada metode Simpson. Yang mana Anda pakai? Nurul. Untuk menghitung luas suatu daerah pada bidang datar. Kalau Anda baca buku Parsel, dia pertama pakai apa di situ? Masih ingat enggak? Oh, nanti baca lagi ya. Jumlah limit Riemann di situ. Hubung karena untuk menghitung luas integral pada bidang itu yang pertama sekali yang dia apakan itu adalah namanya Tuan Riemann ya. Sehingga dipakai, makanya di situ dibaginya. Di situ jumlah sigma ya. Disitulah partisi-partisi tadi. Makanya kalau ada kurva kan ya, contohnya kalau kita lihat suatu kurva, karena digambarkan dengan metode trapesium kan ya. Nanti Anda buat ada sisanya, ada delta X ya, ini delta theta di sini. Nah ini jumlah limit tadi, larinya kan dia integral kan. Nah jadi ya itu. Nah, jadi susah kalau di PowerPoint ini susah kita cerita gitu kan. Ya cuman prinsipnya harus tahu dari mana kok ini ada sigma gitu ya. Berhubung karena tadi ini yang besar tetanya tadi kan theta 1 sampai theta n ini. Inilah partisi-partisi tadi, makanya dikatakan partisi-partisi itu ada jumlahnya. Nah, itu nanti lagi baca lagi. Di parselnya ada itu. Pertama sekali penggunaan integral itu. Setelah Anda belajar. Ya. Makanya kalau Anda baca nanti di situ,
dibagi-bagi kan, di partisi-partisi nanti itu kalau Anda baca di kalkulus Parcel itu ya, sehingga didapat dia partisi dibagi-bagi. Nah, ya. Sama seperti kemarin kita berbicara deret kan ya. Sebelum XN kan ada XN-1 gitu kan ya. Deret itu kan partisi juga itu bagian-bagian ya. Contohnya kemarin nomor 1. 1 dibagi 3, ditambah 1 dibagi 7, tambah 1 dibagi 11, tambah 1 dibagi 15, terus dia tambah 1 dibagi 17 gitu ya. Sehingga dia tentukan di situ kan SN-nya kan ya. Sebelum SN itu kan ada SN dikurang 1 gitu ya. Itu kan namanya partisi juga. Ya, nanti baca lagi kalkulus ya. Nah ini nih. Bayangkan ya. Jalur sedaerah 5 kon. Ini namanya ya apapun nanti namanya. Semuanya kalau sudah berbunga bentuk-bentuk begini namanya tadi awal semuanya 5 kon ya. Dan juga nanti mengatakan orang Euclides. Gantung bukunya yang dibaca. Nah ini iluasi yang ini bagaimana menentukannya gitu ya. Di mana tetanya antara 0 sampai 2 pi. Ya sudah jelas. Tinggal mengintegralkan aja gitu kan. Nah ini kan. Nah, yang jadi permasalahan kembali lagi kita ke pelajaran SMA, identitas trigonometri. Identitas fungsi trigonometri. Contohnya kalau saya buat sin 2 alfa sama dengan apa? Sin 2 alfa itu sama enggak 2 sin alfa cos alfa gitu. Atau 1 dikurang ini sama tidak gitu ya. Nah, di mana kalau Anda belajar di SMA kelas 1 itu kalau tidak salah, ada namanya penjumlahan dan selisih dua buah sudut. Ada namanya sin buka kurung alfa, sin buka kurung alfa dikurang beta. Ada lagi cos buka kurung alfa tambah beta. Nah, belajar itu kan ya? Belajar nggak? Nur Asri. Belajar nggak Anda SMA itu? Halo? Ada Nur Asri? Nur Asri ada nggak? Ada nggak Nur Asri? Siti Rahma ada nggak? Siti Rahma? Mutiara? Ada, Pak. Belajar nggak Anda SMA? Penjumlahan dan selisih dua buah sudut dalam trigonometri. Belajar, Pak. Nah, contohnya saya ambil sin buka kurung alfa tambah beta apa? Apa dia? Nah, sehingga nanti dapat di situ bisa kita buat. Berarti sin 2 alfa itu kan bisa saya buat alfa tambah alfa gitu kan ya. Ya, kita analog dengan rumus tadi. Sin buka kurung alfa plus beta. Di mana situ alfa sama dengan beta. Berarti kalau alfa tambah alfa kan 2 alfa gitu ya. Berarti dapat. Demikian juga nanti cos 2 alfa gitu. Nah, ini contohnya ini. 4 cos kuadrat TTT sama dengan ini. Ini ya. Identitas trigonometri. Kalau nggak tahu kita identitas trigonometri, ya nggak berjalan. Nah itu. Nah ini salah satu kesulitan dalam koordinat polar ini nanti. Setelah itu ya harus Anda semuanya tahu menghitung sudut-sudut istimewa gitu ya.
Nah itu sudut-sudut istimewa sudah ya sama kelas 1 kan ya. Dalam artian nanti jangan cuma ada yang daftar aja yang tahu gitu kan. Misalnya kalau saya cari misalnya sinus 135 berapa gitu kan ya. Nah, ini bisa kita cari. Misalnya sinus 115. Gitu ya. Ya, nggak usah jauh deh, sinus 15 derajat gitu kan. Itu kan bisa dibuat. Keselisih dua sudut tadi. Nah, kalau ditanya sinus 15 berarti sinus 45 dikurang 30. Selisih 20 sudut. Apa rumusnya? Dapat dia kan gitu ya. Nah, nanti 75 misalnya kan berarti 40 tambah 30. 75, 40 tambah. Nah, kan dapat 45 tambah 30 gitu kan ya. Makanya ini buat Pak Guru di SMP 0, 30, 45, 60, 90 gitu ya. Benar tidak? Nah, ya jadi harus Anda belajar lagi gitu ya. Ya, dasar-dasarnya. Ya itu ya senang saja berkebalikan aja. Makanya dalam trigonometri cuma satu yang aneh sudut 360 berapa? 0, 180, 360 itu sama dia bernilai 0 kan ya. Yang lainnya nggak ada. Nah itu. Ya nanti lihat lagi kalau sinus itu. Nah, makanya ya seperti saya bilang tadi, sini periode sangat apa kali berpengaruh sekali ya. Artinya periode seperti cos berapa periodenya? Apakah 2V atau V gitu ya. Artinya perputarannya itu gitu Anda lihat dari gambar. Dari gambar bisa kita tahu periodenya kan ya. Nah, setelah dihitung inilah dia ini. Ini ya. Nah, ini ya Anda tinggal integralkan aja ya. Nanti lihat ini. Integralkan aja dia. Nah, ini ya ini tugas Anda nanti ya. Integralkan dia sehingga dapat 11 V. Biarkan V-nya ini dalam sudut. Jangan Anda apakan. Jangan nanti Anda ganti pula 22 dibagi 7 ya. Biarkan dia dalam bentuk V. Nah ini lagi. Nah, 225 kon. Bagaimana menghitung luas yang ini nih? Ini makanya saya bilang tadi, ini contohnya bagus-bagus. Nah, nanti Anda lihat lagi. Ya, luas yang pertama, luas yang kedua itu tadi ya. Makanya di situ dia dibagi dua dia luasnya itu. Ada di atas di bawah, ada di bawah. Ya, karena sudah tahu menghitung luas itu kalau dia di bawah suku X negatif, ya nanti lihat bagaimana batasnya gitu kan ya. Luas daripada integral itu tidak pernah negatif kan, namanya luas, nggak pernah negatif. Nah itu gambar sangat menentukan kali atau batas-batas daripada integral itu. Itu ya. Ini ada di parcel juga ini, ada di parcel. Nanti Anda lihat parcel jilid 2 ada. Koordinat polar. Nah, kembali lagi. Di kalkulus 2, Anda menghitung
luas daerah antara dua fungsi kan ya? Antara dua fungsi. Ada fungsi Y1 sama dengan sekian, Y2 sama dengan sekian. Ini sama saja. Ini kita misalkan fungsi F dan G. Nah, lihat lagi analog nanti dengan menghitung luas daerah di antara dua kurva. Nah, kalau satu kurva tadi itu tadi integral A sampai B gitu kan ya. Gambarkan dia A sampai B fx dx. Nanti kalau dia dua kurva, ya kan ada. Nah, ada di situ ya. Nah, ini dia. Ya, demikian juga nanti ya langsungnya ke volume kan gitu ya. Yang dibatasi oleh satu kurva dan dua kurva. Itu Anda sudah belajar untuk penggunaan integral. Ya, cuman bedanya di sini semuanya dalam bentuk trigono kan itu aja kan ya. Nah, nggak apa-apa nanti kalau ada waktu kita waktu offline kita singgung lagi nih. Nah, ini namanya kurva parametrik. Nah, ini yang saya bilang tadi nih, persamaan parametrik kan. Anda belajar juga di kalkulus itu bagaimana namanya fungsi parametrik, mencari turunan fungsi parametrik juga Anda dapat itu. Ada di parcel kok, parcel jilid 1. Namanya dalam bentuk parameter ya, parameter. Di sini parameternya T. Ya. Ini fungsinya, di mana X dan Y fungsi kontinu untuk T dalam interval tertentu. T bilangan real parameternya. Nah, ini dia. Nah, ini kan sama saja kalau kita cari. Dx dt sama dengan misalnya gitu ya. Dalam bentuk T dia, tapi T ini, ini. Makanya dikatakan tadi di sini, pada umumnya di sini dia merupakan trigonometri juga. Nah, itu. Ya. Nah ini dia. Nah, ini X cos 3T dan Y sin 3T. Ya, ini Anda analog. Bagaimana dia? Y sama dengan sin T. Bisa dikembangkan ya. Y sama dengan sin X. Kan sama saja. Nah, X itu kan di situ kan pasti berbentuk sudut kan. Kembangkan lagi. Y sama dengan sin 2X. Bagaimana gambarnya? Y sama dengan sin 3X. Y sama dengan sin 4X. Ini dibuat Y sama dengan sin 5X. Anda lihat. Ini lihat ini nih. Mulai dari dia antara 0 sampai 2 pi. Anda lihat kalau gambar sinus bagaimana, kalau gambar cos bagaimana kan ya. Kalau yang umum itu, nah ini lihat ini. Dia dari 0 kan ya, lihat ini. Ya kalau sinus kan dari 0 ya, sampai sinus kan dari sini kan ya. Kita teruskan gitu kan, dari sini. Nah, kalau cos, dia bukan dari 0, dari 1 kan. Ya. Gambar cos, Y sama dengan cos X, Y sama dengan sin X. Kalau kita gambarkan Y sama dengan sin X, dia mulai dari titik sini kan ya. Sini dia, kalau saya ikutin ini, misalnya saya geser sumbu tegak ini ke sini nih. Nah. V, ya, nanti Anda lihat lagi 0 setengah V, V 2/3 pi sampai 2 pi kan ya? Iya. Kita tinggal gambarkan aja. Nah, di sini ya, makanya nanti ini dasarnya dari persamaan lingkaran juga ini. Makanya kalau di SMA, kalau tidak salah, dibuat Pak Guru garis ini ya, dari satu ini, sejajar sumbu X kan ya. Di sini 1, dari min 1 juga sejajar sumbu X kan ya.
Baru digambarkannya kan ya. Nah, ini naik, sini turun. Terus dia naik lagi. Nah, kalau cost nanti dia di sini, dari sini turun, naik. Nah, ini udah bisa Anda bayangkan bagaimana gambar sin dan cost ya. Angin nanti ya kita tinggal menarik garis saja sejajar sumbu ini. Misalnya kalau di sini nanti saya tarik garis sejajar dengan sumbu tegak ini, gambar tangen di antara ini kan ya. Simetris dia. Tidak pernah dia memotong sumbu X. Nah, ini tolong dilihat lagi pelajaran SMA. Bagaimana gambarnya? Anda tinggal ngembangkan aja. Ini tinggal mengganti aja. Bagaimana cos 2T, cos 3T, dan seterusnya. Nah, tapi T-nya itu ya dia 0 sampai 360 ya. Sampai 2Pi dia. Nah, itu. Ini dasarnya semuanya pelajaran SMA sih. Nah, ini saya bilang tadi ada sikloid apa segala ya. Sikloid, suatu lingkaran berjari-jari menggelinding sepanjang garis horizontal. Jejak sebuah titik pada lingkaran tersebut membentuk rupa sikloid. Nah, ini nih. Ini teori ini nggak usah dilihat, nanti lihat aja contohnya gitu ya. Kadang teoremanya kalkulus pening, ngerjakan soalnya gampang. Nah ini nih. Nah, Anda lihat nih kan segitiga siku-siku kan ya. Nah, ini kan kita tinggal tarik garis ini sumbu tegak, sumbu datar gitu ya. X-nya sama dengan ini, Y-nya sama dengan ini. Nah, makanya saya bilang tadi, ya kalau di SMA kan ada juga ini kan ya. Nah, ini kalau kita pakai del Pitagoras juga berlaku di sini nih. Nah, itu. Ya, jadi tolong dibuka catatan SMA kembali, trigonometri Anda. Nah, garis tangen. Di mana garis tangen Anda sudah belajar mencari keputusan arah kan ya? Penggunaan turunan kan? Benar tidak? Anda sudah belajar menentukan persamaan garis apa? Persamaan garis singgung, garis normal. Sudah belajar kan? Yang ada, ya rumus SMA aja sudah belajar. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 kan ya? Di mana M itu merupakan apa? Angin arah kan ya? Atau koefisien arah atau kemiringan kan ya? Benar tidak? Nah, cuman di sini nanti berhubung karena kita sudah mempunyai dua fungsi, Anda sudah belajar mencari turunan dengan apa namanya aturan rantai kan ya? Aturan rantai ini mana Anda ketemu? Di mana Anda ketemu aturan rantai ini? Di diferensial. Halo. Di mana Anda ketemu contohnya aturan rantai? Kan ada, saya misalkan ada dua fungsi ya. X, ya. Kalau digambarkan itu ya ada, dibuat di situ, nanti Anda lihat lagi di kalkulus, kalkulus 1, ada fungsi kalau kita gambarkan, misalnya 3 lingkaran gitu ya, ini lingkaran pertama, lingkaran kedua, ini lingkaran ketiga. Di sini ada X, di sini ada V, ada Y. Berarti dari X ke Y kan ya.
Tapi dengan catatan dx dv harus ada dan dv/dy harus ada kan ya? Di mana Anda ketemu itu? Fungsi apa namanya? Aturan rantai. Halo. Aturan rantai di mana Anda ketemu? Masih ingat enggak? Reja, Andeka. Di fungsi apa Anda ketemu aturan rantai? Cari turunan dalam diferensial. Halo. Ada nggak Reza? Halo Reza. Nggak ada ya? Niken ada nggak? Halo Niken. Ada nggak Niken? Ayu Putri. Ini ketahuan nanti ini yang apa? Niken ada nggak? Nggak ada. Nur Asri ada nggak? Masih ada nggak? Ada, Pak. Ada. Di mana belajar? Di fungsi apa Anda belajar aturan rantai? Diferensial. Kalau memang udah lulus kalkulus 1. Halo. Gimana? Saya ambil aja contohnya, ini sampingan. Gampang aja, sin pangkat 5x gitu ya. Bisa saya pakai langsung aturan rantai. Contohnya fungsi trigonometri. Di mana Anda dapat itu? Nah. Di fungsi apa? Anda belajar mencari diferensial, mencari fungsi inverse ada ya. Belajarkan fungsi inverse kan? Belajar. Belajar ya. Nur Hidayah, belajar nggak Anda mencari turunan fungsi inverse? Anda belajar fungsi inverse, belajar fungsi komposisi. Iya, Pak. Nah, aturan rantai itu di mana dipakai? Mencari turunan pada fungsi komposisi ya. Nah, tolong belajar lagi ya. Tolong belajar lagi Anda kalkulus 1. Ini kalkulus 3 ini. Nah ini nih. Ini harus ada. Dia harus mempunyai turunan. Kalau dia tidak mempunyai turunan nggak bisa gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini cari dx-nya. Dx dt. Cari dy dt. Ini sama dengan 1. Ya, ini kan bentuk dibagi V gitu ya. Ya, Anda sudah belajar diferensial untuk mencari turunan. Nah, nanti cari itu tadi ya. Nah, ini. Nah, ini lagi. Nah, ini. Parameter koordinat polar. Kurva dalam koordinat polar R sin F theta dapat dinyatakan sebagai kurva parameter dengan parameter theta. Nah, ini. Sama saja ini. Nggak ada bedanya. Tadi dalam T kan ya. Sekarang dalam theta kan. Nah, ini. Ini kan dx d theta. Ini d theta. Dapat dia turunannya. Masukkan koordinat polar tadi. R-nya F theta tadi ya ini ya. Nah, itu. Ya, jadi ya ini harus Anda belajar ini. Nah, garis tangen sama saja ini. Cari dx d theta. Cari d theta.
Untuk T-nya sama dengan sekian. Ya. Nah, ini. Garis tangennya dapat ini. Nah, saya bilang tadi, Anda harus kembali lagi kan, sudut istimewa ya. Walaupun dalam polar dia, dengan nanti setelah dapat sudut-sudut istimewanya, sudut istimewa dapat dia persamaannya. Nah ini tadi kan. Ya, kalau fungsi komposisi kan diketahui Y, dan begini ya. Yang Anda belajar kan F bundaran kan? F bundaran X kan? Ya. F bundaran G gitu kan ya. Di SMA kan? Fungsi komposisi. Nah, kalau fungsi komposisi kan harus dua pasti ya. Y sama dengan Fx atau bisa lagi sama apa? G sama dengan. Nah, itu kan F bundaran G bagaimana gitu kan. Makanya di situ ya kalau kita mencari diferensial turunannya, kita harus pakai aturan rantai. Nah, cari kemiringan garis. Ini ya sama aja dengan koefisien arah gitu ya. Kemiringan garis kan. Perturunan pertama pada sumbu X, masukkan X-nya berapa kan dapat ini langsung kan ya. Nah, itu. Nah, ini nih. Ya pokoknya dasar-dasar Anda kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Nah itu. Nah ini. Ini nanti ya teorinya, contohnya aja kita lihat. Nah itu. Jadi di sini tadi tugas Anda cuma mencari titik, mencari luas, dan mencari persamaan parametrik ya. Itu intinya di koordinat polar ini. Nah, ya nanti mungkin ya bisa kita lanjutkan ke ya lintasan, panjang suatu lintasan, bagaimana mencarinya dengan menggunakan integral gitu ya. Bagaimana mencarinya panjang lintasan itu, busur, panjang busur gitu ya. Nah, berhubung karena panjang busur itu pun biasanya dia banyakkan dalam koordinat polar, makanya ada juga nanti rumus-rumusnya itu semuanya dalam bentuk integral gitu ya. Nah, jadi ya tolong Anda belajar gitu ya, tolong belajar supaya trigonometri Anda khususnya. Ya kalau seperti ini kan nggak ada masalah ya. Contohnya ini tadi. D theta, dx d theta, dx. Nah ini menggambarkan. Berarti kalau dari sini ada x. Ada x ya. Terakhir nanti dia ada y kan ya. Tengah-tengah theta kan gitu kan ya. Jadi di sini ada dx d theta-nya ada, d theta-nya apa, makanya dapat. Nah inilah fungsi komposisi tadi. Bisa saja gambarkan. Kalau saya buat begini, sini 1, ini x, saya buat lagi di sini, saya panah ya. Sini theta di tengah, ujungnya y. Berarti dari x ke y kan ya, fungsi kan. Ya kalau fungsi biasa kan dari x ke theta, dari theta ke y kan ya. Kalau fungsi komposisi ini kan dari x ke y kan ya.
Dia langsung kan ya, yang disebut di fungsi komposisi, yang dari sinilah F bundaran G kan, dari X ke Y ini kan. Nah, tapi di sini dx theta harus mempunyai turunan dia, dx theta mempunyai turunan, d theta juga harus mempunyai turunan, makanya dapat d dx. Ini lah semuanya di fungsi komposisi. Kalau namanya sudah aturan rantai. Nah, ini contohnya tadi kan. Nah, ini. Ya, ini kan ya tinggal menurunkan aja ya. Ini 12 apa tadi? Turunan di dalam kan gitu kan ya. X dengan 4 cos pangkat 3 ini. Ya kan sama saja. Kalau saya buat misalnya Y sama dengan sin kuadrat X. Apa turunannya? Ada fungsi. Y sama dengan sin kuadrat X. Mana Niken? Niken, masih ada nggak Niken? Halo Niken. Iya, Pak. Y sama dengan sin Iya, kuadrat Pak. X. Apa turunannya? Y sama dengan sin kuadrat X. Apa turunannya? Ada di sini, kita buat. Y sama dengan sin X. Apa turunannya? Y sama dengan sin kuadrat X. Apa turunannya? Turunan pertamanya. Ini tadi kan apa? 4 sin pangkat 3 ya. Iya kan ya? Makanya saya bilang rumus diferensial itu cuma satu. Y sama dengan X pangkat N. Iya, sama N kali X pangkat N dikurang 1. Nggak ada lagi apapun ini. Dibuatnya tadi ini nih. Pangkat ke sini. Nah ini. Turunan cos apa? Sin. Kan begitu ya. Nah ini nih. Dx dt-nya ini. Turunan cos apa? Sin kan? Turunan cos min sin ya. Ngerti kan? Ini contohnya ini. Ini. Berarti ini sama dengan 3 sin kuadrat. Turunan sin apa? Cos kan? Nah, ibarat 3 sin kuadrat ini. 3 sin kuadrat T. Cos T pasti ini. 3 sin kuadrat T. Cos T. Nah ini nih. Nah. Itu tadi kalau ditanya sin kuadrat X sama dengan apa? 2 sin X cos X ya. Itu aja kan. Nah makanya ya harus tahu lagi Anda turunan dalam fungsi ini. Trigono. Nah. Ya. Nah. Jadi di koordinat polar ada 3 pokok bahasan tadi. Mencari menentukan titik dan menentukan fungsi persamaan garis tangen ya. Persamaan garis tangen. Nah, ini nih. Parameter koordinat polar di sini, kalau di sini menunjukkan persamaan garis tangen tadi ya. Nah, ini masih garis tangen. Yang tadi setelah ini tadi, ini tadi luas kan ya. Mencari luas ini nih. Ini masih, ini persamaan parametrik kita nih masih. Nah, ini mencari luas tadi. Yang pertama cari mencari titik, ya titik koordinat kan. Itu. Ya. Jadi bahan Anda di koordinat polar itu, mungkin minggu depan nanti, coba Anda cari.
panjang suatu busur atau panjang suatu lintasan. Itu nanti ya. Nah, mungkin nanti pertemuan ke-15 kita coba off nanti di situ gambaran soal-soalnya UAS nanti. Nah, nanti kalau lihat, nanti kita lihat nilai kuis Anda. Kuisnya nanti kurang bagus, saya kasih tugas sama Anda bagi remedial ya. Oke. Nah, jadi bahan kita hari ini sampai di sini. Tolong belajar sampai ketemu minggu depan. Anda absen di e-learning ya. Tolong Anda absen di e-learning, jangan nggak di absen. Bisa kan? Ngabsen kan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke? Oke, makasih Selamat Pak. pagi, Pak. Terima kasih Pak.